Sekolah Menengah Islam Terpadu Bina Amal merupakan pondok pesantren tahfidz yang terdiri dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sekolah yang berbasis pondok pesantren ini berada di Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdiri sejak 2008 untuk jenjang SMP dan 2016 untuk jenjang SMA. Sekolah yang merupakan anggota jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia ini menerapkan kurikulum kepesantrenan dan kurikulum kedinasan. Untuk kurikulum kepesantrenan terdiri dari tahsin, tahfidz, muhadharah, dan kebahasaan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sementara, untuk kurikulum kedinasan adalah kegiatan pembelajaran di jam pagi hingga siang. Di SMIT Bina Amal juga memberi wadah kepada para santrinya untuk mengembangkan potensi olahraga, sains, dan life skill. Di antaranya adalah basket, voli, futsal, panahan, badminton, olimpiade sains, dan life skill, atau aktivitas kerumah tanggaan seperti memasak, mencuci, menjahit pakaian yang sobek, serta pembinaan karakter remaja Muslim Indonesia yang biasa disebut dengan Pekar Remin. Di bidang kesenian, SMIT Bina Amal juga menyelenggarakan ekstrakurikuler paduan suara dan hadroh dengan peralatan musik rebana yang lengkap. Nanti kita akan tautkan menggunakan link. Jadi di sini. Nanti halaman itu akan kita tautkan di bagian ini. Oh, di bagian bagian Oh, berarti halaman tadi yang kita buat itu nanti diingatnya pakai itu. Pakai ini. Makanya kita tidak munculkan di menu. Tidak munculkan di menu. Tetapi karena nanti ini kan gaya bisa beda. Kita pengen dua-duanya ditampilkan, itu boleh, nggak ada yang larang, nggak ada aturan. Tapi kalau supaya lebih tetap SMA itu siswa sudah memakai laptop setiap orang, jadi memang mau tidak mau kami harus memaksa diri kami untuk bisa nih, karena kemarin saya evaluasinya kalau kami pembelajaran biasa mereka memakai laptop, mereka nggak mendengarkan kami tapi asik dengan laptopnya. Jadi kan memang harusnya ya memang mereka bawa laptop asik nggak apa-apa, tapi bagaimana asiknya itu tetap belajar. Nah, pertanyaan saya itu adalah misalnya nanti kami membuat rumah, terus kami sebagai guru itu membuat buku masing-masing di situ. Apakah nanti buku itu bisa kami duplikasi ke akun kami sendiri atau tidak bisa? Bisa. prinsipnya sama dengan kita kolaborator. Share with other ini. Siapa itu? Oh, yang bagikan dengan orang lain itu? Iya. Oh, Kita menambah kolaborator. Oke, berarti nanti kalau saya dengan akun pribadi saya
nggak mungkin milik saya sendiri terambil seperti lainnya Pak Bian kan saya privat, jadi saya nggak mau ngambil semua, saya mau ngambil pekerjaan saya gitu, jadi saya sendiri nggak bisa. Masing-masing silahkan, kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit nanti ya 15 menit lah, 15 menit bisa melengkapi masing-masing halaman sesuai keinginan. Jadi kan ada page yang sudah Bapak Ibu siapkan yang kosong, silahkan diisi saja, dilengkapi. Kemudian nanti di akhir sudah buat skrip itu berapa baris. Kalau kita nggak coding ya, kita sudah buat skrip itu berapa baris. Silahkan dilengkapi, ditambahkan komponen-komponen yang sekiranya ingin ditampilkan setiap halaman. Caranya adalah klik di bagian page untuk pindah-pindah, untuk pindah-pindah. Ini sambil di custom ditambahkan di masing-masing halaman. Saya tambah sedikit. Yang paling penting kalau kita membuat web itu adalah skenario. Jadi itu yang pertama harus disiapkan. Skenario itu maksudnya panjenengan mau membuat web itu nanti alurnya gimana sih yang mau diharapkan praktek. Ditulis dulu, di skema dulu. Halaman pertama, halaman yang utama menampilkan kelas misalnya, atau kalau di contoh tadi yang kita buat di awal ini kan halaman umum gitu ya. Saya nampilkan halaman umum, ada gambar, ada link yang lain. Nah, ini ibaratnya rumah besar. Nah, ketika mau kita kelihatan rumah besar, kemudian mau kita arahkan kemana? Ini masuk pintu utama misalnya. Di dalam pintu utama itu ada ruang-ruangnya. Nah, ibaratnya ruang-ruangnya adalah kelas, misalnya gitu. Kemudian ketika masuk ke ruang kelas, di dalamnya ada lemari, ada atau kasur-kasur misalnya kan di asrama, kasurnya si A, si B, si C, masuk ke situ. Nah, setiap bagian tadi itu adalah page, halaman. Nah, itu yang sebenarnya nggak kalah penting, skenario-nya. Kadang kita bingung. Ya, kalau kita mau membuat, nah jadi Bapak Ibu membuat skenario, makanya di awal tadi saya sampaikan silakan membuat kelompok, misalnya ada koordinatornya, koordinatornya yang membuat rumahnya deh. Nah, di dalamnya ada ruang-ruangnya, ruang kelas 7, koordinator ruang kelas 7 siapa? Nah, kemudian ada guru bidang studi yang bertanggung jawab mengisi konten di setiap kelas.